Setelah berhasil melarikan diri dari kepala paviliun angin petir utara, Xiaoyan lanjut berlatih teknik tubuh ilusi petir. Pelatihan Xiaoyan di pegunungan belum mencapai kesempurnaan, akan tetapi waktu terbukanya kolam darah Gunung Surgawi tinggal sebentar lagi. Di saat Xiaoyan akan pergi, binatang setingkat Dousong yang dijadikan bahan pelatihan Xiaoyan mencegatnya. Xiaoyan ingin mengabaikan hal itu, tapi ketika Xiaoyan mendengar binatang serigala abu-abu menyebutkan Phoenix setan surgawi, Xiaoyan berhenti. Hal ini menyangkut sayap tulang milik Xiaoyan. Setelah dipaksa Xiaoyan untuk menjelaskan, serigala abu-abu memberitahu kalau Phoenix setan surgawi adalah salah satu dari 3 spesies terkuat ras binatang. 3 spesies itu ialah Phoenix setan surgawi, Python warna-warni, dan Void Ancient Dragon. Tentunya yang paling kuat ialah naga Void. Mereka mampu mengendalikan ruang dan melintasi dimensi. Kalian mungkin sudah tahu kalau Xian adalah bagian dari ras terkuat ini. Masih di dalam pegunungan, Xiaoyan sudah bisa membentuk avatar miliknya, namun kekuatan yang dimiliki avatar itu masih sangat lemah. Xiaoyan agak kesulitan karena ia tidak menguasai Douqi angin petir, namun di sini Tianhou memberikan pengalamannya. Tidak masalah jika tidak ada energi angin petir, Xiaoyan memiliki yang lebih kuat yaitu api surgawi. Jadi di sini Xiaoyan akan membuat avatar dari energi api surgawi. Selanjutnya Xiaoyan telah sampai di pegunungan surgawi. Orang-orang telah berkumpul untuk memasuki kolam darah pegunungan surgawi, meskipun hanya terbatas untuk 10 orang, orang-orang itu tetap mencoba keberuntungannya. Kemudian terlihat kedatangan seseorang yang berpengaruh. Ini adalah rombongan orang dari paviliun angin petir timur. Digadang-gadang sebagai penerus paviliun selanjutnya, Nona Feng akan ikut serta memasuki kolam darah pegunungan surgawi. Selain paviliun angin petir timur, kekuatan besar lainnya juga terlihat. Ada paviliun 10.000 pedang dengan Tanging, paviliun semi kuning dengan Wang Chen, dan paviliun bintang jatuh dengan Musing Luan. Selain 4 orang yang disebutkan, nama Xiaoyan juga digadang-gadang akan menjadi pesaing berat di kolam darah nantinya. Meskipun ada beberapa yang meremehkan, sebagai besar orang percaya dengan kemampuan Xiaoyan. Gelombang energi terpancar, hal ini menandakan kolam darah pegunungan surgawi akan terbuka. Di pintu masuk pegunungan, semua orang bergegas. Nona Feng berada di bagian terdepan, tapi kemudian disalib Xiaoyan. Selalu ingin jadi yang pertama, Nona Feng yang kesal memulai perkelahian. Dari sinilah bentrokan awal Nona Feng dan Xiaoyan terjadi. Akan tetapi ini hanyalah bentrokan salam pertemuan, mereka berdua bukanlah orang yang bodoh. Bertarung di awal akan menyulitkan mereka saat memperebutkan 10 tempat, mereka menahan diri dan akan bertarung setelah mendapatkan kualifikasi. Untuk sampai ke kolam darah, jalan yang ditempuh berbeda-beda. Mungkin untuk kekuatan besar sudah mengetahui jalannya, tapi bagi yang pertama masuk mereka akan kesulitan. Untung saja persepsi Xiaoyan kuat, menggunakan indera spiritualnya Xiaoyan merasakan energi yang besar di wilayah utara, kemungkinan di sanalah kolam darah berada. Pegunungan surgawi memiliki banyak binatang ajaib yang kuat, melewati para binatang ajaib adalah kesulitan tersendiri. Dengan persepsi yang tajam, Xiaoyan dapat menghindari para binatang ajaib tersebut. Terus berjalan, Xiaoyan berpapasan dengan pemuda dari paviliun 10.000 pedang Tangin. Pihak lain tidak menaruh niat jahat, hanya saja lebih berhati-hati. Tangin ini menjaga jarak dengan Xiaoyan. Lanjut berjalan lagi, Xiaoyan bertemu dengan kenalan lama, mantan Xiaoyan Nalan Yanran. Akan tetapi situasinya saat ini tidak bagus. Nalan Yanran tengah dikepung oleh beberapa orang. Ada 4 orang, 1 pemimpin, dan 3 anak buah. Apa penyebabnya? Jadi Nalan Yanran bertemu dengan seekor rubah putih. Kemampuan rubah putih tersebut ialah untuk membimbing menuju kolam darah dengan akurat. Nalan Yanran bintang 5 Dou Huang saat ini diserang oleh 3 orang Dou Huang bintang 4. Sebagai pria sejati, tentunya Xiaoyan akan membantu wanita yang dalam kesulitan, walaupun itu mantan. Ketika Xiaoyan tiba, para kroco itu dipastikan akan kalah. Next, Xiaoyan akan bepergian bersama Nalan Yanran. Nah ini saja dulu, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.